Selamat malam. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata Metro TV penontonnya cantik-cantik. Apalagi mbak yang ini nih. Kita pakai old school ya. Papanya guru ngaji ya. Soalnya kalau lihat kamu hati aku berdengung. Banyak yang bilang gini, Dik, lu ngapain jadi stand up komedian? Profesi yang gak menjanjikan. Kata siapa? Gara-gara stand up komedi, gue bisa berangkatin emak gue pergi haji. Tapi mulanginnya lagi belum ya. Jadi emak gue masih di sono. Aduh. Akhirnya gue jadi stand up komedian. Mencoba. Karena kata teman-teman gue dari kecil rusuh anaknya. Lah iya, gue mainnya kuda tomprok. Catur Jawa. Petak umpat. Ya enggak? Coba lo lihat anak-anak zaman sekarang hampir kagak ada yang main begituan. Kagak mau mereka ya kan? Mainnya apa? Main iPad. Main tablet. Ya enggak? Padahal di tabletnya main catur Jawa juga. Ada-ada aja. Terus banyak juga momen-momen yang pas zaman gue kecil. Zaman sekarang nggak ada. Contohnya itu ini. Oh, main ledek-ledekan sama bapak. Ya kan? Wih, zaman dulu tuh seru banget. Gue main ledek-ledekan sama bapak sama temen gue. Dasar lu. Terus dibalas lagi, jebret. Gue balas lagi nama bapaknya dia, jebret. Dia sewot. Besoknya bapaknya diaduin ke bapaknya. Gue nggak terima dong. Gue aduin lagi ke bapak gue. Besoknya bapak gue sama bapak dia ketemu. Main ledek-ledekan sama bapak lagi. Gak taunya nama bapaknya sama. Gak taunya bapaknya adik kakak. Aduh. Makanya buat yang cewek-cewek nih, ya nggak? Lu kalau misalnya anak lu nggak mau main ledek-ledekan sama bapak, ya kan? Lu cari suami yang namanya susah. Lu nikah sama orang Thailand tuh namanya. Orang Thailand kan, dasar pieng cong pang wang. Sobat sama bapak lu. Iya. Atau enggak lu nikah sama orang yang bapaknya namanya panjang. Jadi Raden Agung Slamet untung rugi ditanggung sendiri. Jadi anak lo sambil nungguin nama bapaknya disebut bisa lu makan pangsit nungguinnya. Udah. Aduh. Kacau banget dah. Udah gitu tadi masalah mainan. Terus anak-anak zaman sekarang nih. Anak-anak sampai remaja deh. Udah makanan juga pada ngetren. Yang lagi ngetren makan ini cupcakes. Mbak ini suka cupcakes? Mas ini, ongol-ongol ini. Iya. Gua tanya ke temen gue yang suka cupcakes, cewek nih, ya kan. Lo kok suka banget makan cupcakes? Iya dong, karena cupcakes selain rasanya manis, bisa dijadiin kado buat pasangannya. Kalau lo perhatiin cupcakes kan di atasnya bisa dihias-hias tuh. Ya. Misalnya cowoknya anak mobil, ya kan. Ditaruh miniatur mobilnya. Tahu kan anak mobil ya kan yang ceper-ceper mobilnya yang kalau di polisi tidur 3,5 jam. Lama banget. Biasanya ditaruh ini miniatur mobilnya ya. Sayang ini ada cupcakes buat kamu tuh lihat atasnya ada mobil kamu. Kalau misalnya cowoknya anak band ya kan. Di cupcakesnya suka ditaruh miniatur gitar. Nih sayang buat kamu tuh cupcakes ada gitarnya ya. Nah yang gue bingung kalau pacarnya mantri sunat. Atasnya apaan? Gunting, perban, otak lo udah pada. Coba dah. Balik lagi masalah cita-cita gua. Sebenarnya gue pengen jadi pemain bola. Cuman gue lihat di negara kita ini nggak berkembang sepak bolanya. Karena kenapa? Kebanyakan pemain asing. Tujuan pemain asing datang ke sini itu sebenarnya buat memajukan persepak bolaan sini gitu. Tapi seolah-olah mereka malah nggak peduli. Serius. Dan contohnya itu siapa ya misalnya nih? Katanya pemain dari Argentina ya. Campur Padang, Katanya. Iya. Dia di sini main bola. Terus macarin artis Indonesia, tahu ya? Yang suka belah duren ya. Iya.
Dia malah kelihatannya malah nggak peduli gitu. Apalagi kalau misalnya ditanya sama wartawan olahraga, jawabnya gini doang. Bung Katon katanya, bagaimana tentang persepak bola Indonesia? Jawabannya gini doang. Pemain bagus, pelatih bagus, temang setim bagus, ceweknya bagus. Taunya tuh cuman bagus dan bagus gitu. Gue bingung kenapa ya. Oh karena kualitas Katon Katanyo ini di atas pemain sepak bola negeri ini gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi latihan, kata pelatihnya, Katon, oper, bagus. Katon, tendang, bagus. Temennya minta bola, Ton, oper, bagus Ton. Gitu. Coba kalau Katon kualitasnya di bawah. Jadi, Ton, oper, payah banget loh. Terus pelatihnya, Katon, tendang, payah banget loh. Udah gitu temennya juga, Ton, payah banget sih permainan lo. Jadi kalau ditanya sama wartawan olahraga, Bung Katon, bagaimana tentang persepak bolaan Indonesia? Pemain payah, pelatih payah, temang setim payah, cewek Indonesia, cewek bagus. Tapi selain itu apa suka berantem juga kan? Ya kan? Enggak semua ini, enggak semua industri hampir suka berantem. Jangan kan persepak bolaan. Industri musik. Tahu goyang itik? Ya kan? Kemarin kalau lu baca berita, goyang itik itu diprotes sama goyang angsa gara-gara sama. Iya. Nanti goyang angsa diprotes lagi sama goyang bebek. Nanti goyang bebek diprotes lagi sama goyang unggas. Lama-lama kalau ada dangdut nyawernya pakai pakan ternak. Iya. Terus masuk lagi apaan? Goyang dolphin. Ya enggak? Gitu-gitu kan? Semenjak ada goyang dolphin, goyang itik ketinggalan. Menghilang. Ntar kalau dia punah gimana? Harusnya pemerintah merhatiin. Iya. Bikin suaka marga goyang gitu. Iya, sampingnya suaka marga satwa. Jadi ntar lu lagi jalan ke hutan, ada cewek lagi goyang itik itu di bawah pohon. Mbak ngapain mbak? Biar nggak punah mas ya. Gua di Karangada, selamat malam. Kerjaannya itu, tau kan kalau yang jagain masjid itu merebot. Kalau dia itu asistennya. Asbrot jadi namanya. Asisten merebot, ya.